Maknanya perang itu manadali walian faqad adamtu biharbin. Maknanya perang, diajak perang dengan Allah itu kata para ulama, orang itu akan mati su'ul khotimah. Itu salah satu tanda-tanda orang itu akan mati buruk akhirannya. Orang itu akan selalu ke masa hidupnya dibiarkan oleh Allah untuk selalu musuhi wali-walinya Allah. Itu salah satu tanda khas orang itu akan mati buruk akhirannya, kecuali dia bertobat. Maknanya diajak perang dengan Allah itu orang itu akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Terus ya membenci wali itu memusuhi wali. Orang yang benci wali itu termasuk golongannya orang-orang yang membenci wali. Orang yang membenci wali itu sebetulnya orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang benci wali itu sebetulnya hakikatnya itu orang yang dibenci oleh Allah. Walaupun zahirnya dia taat. Itu hakikatnya orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keterangan dalam kitab Majlis Saniyah ini. Bukan karangan saya. Yang kedua, orang yang membenci wali itu dia tidak akan dapat keberkahan dari wali itu. Orang tuh kalau mencintai orang soleh, mencintai ulama, mencintai para aulia ilah, betul-betul dari lubuk hati, dia akan mendapatkan barokah dari mereka. Bukan berarti walaupun Imam Syafi'i contohnya, Imam Syafi'i sudah wafat, Imam 4 sudah wafat, wali-wali Allah yang dulu yang masyhur seperti Syekh Al-Faruqi, Syekh Bauddin Nasabandi, Syekh Qadir Jalani dan sebagainya itu walaupun sudah wafat, tapi kalau tertanam hati kita, tertanam kecintaan kepada mereka, kita ini masih bisa mendapatkan barokah dari mereka. Bukan mereka yang beri barokah, tapi Allah. Itulah termasuk karomah mereka. Nah, orang yang membenci para wali itu sedikit pun dia tidak akan dapat barokah dari para wali. Seperti orang membenci ulama, membenci orang soleh, dia tidak akan dapat barokah dari ilmunya. Orang membenci para wali itu dia tidak akan bisa menempuh jalan para wali. Jangankan barokah, bau barokahnya aja dia tidak dapat. Terangkan dalam Majlis Saniyah. Terus jadi ada manfaatnya, besar manfaatnya. Seorang tuh mencintai aulia, mencintai solihin, mencintai ulama, amilin tuh itu besar, itu pengaruhnya itu besar. Karena kalau di dalam hikam itu dikatakan subah tabaruk. Ada subah irodah, ada subah tabaruk. Subah irodah itu ya kita jadi murid. Itu namanya dengan guru itu subah irodah. Ada subah tabaruk. Murid seseorang yang dia tidak kenal, yang dia ini tidak mengenal orang-orang yang dia subah itu, yang dia jadikan sahabat, jadikan guru itu dapat keberkahannya, dapat kebaikannya. Terus ya, kalau masalah akidah wallahu alam. Tapi kalau masalah hati dia ini belum benar. Beda lah. Benernya akidah dengan bersihnya hati itu beda. Kadang-kadang orang itu akidahnya benar, tapi hatinya kotor. Beda. Kalau masalah akidahnya saya nggak tahu, wallahu alam. Tapi kalau masalah hatinya itu jelas kotor. Nabi aja berdoa, Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, berilah saya ini rezeki untuk cinta kepada Engkau. Jadi kita cinta kepada Allah, hamba cinta kepada Allah karena Allah cinta kepada hamba itu. Wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, berikanlah aku rezeki mencintai orang yang Engkau cintai. Iku rezeki.
Kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah itu rizki. Dan ini adalah pemberian Allah, nggak bisa dipaksa. Saya mau cinta kepada wali saya Qadir Jailani, nah orang diberi oleh Allah nggak artiso. Jadi anugerah besar. Ini hakikatnya kalau walaupun orang tua alim kalau benci wali, itu ngalamat, ngalime itu ya di mesti enek jalan-jalan yang akan dia tempuh yang kurang baik, kecuali dia bertobat. Terus apa enak-enak zamannya saya Qadir Jailani, teman akrab dengan saya Qadir Jailani, itu saya Qadir Jailani dan teman sahabatnya itu lebih ngalim lagi dalam ilmu syariat, luar biasa sahabatnya ini. Sampai ngalimnya diajak berguru oleh Syekh Qadir Jailani. Ayo kita berguru kepada si fulan itu. Mari kita berguru. Akhirnya sama-sama berguru. Ketika sudah sampai kepada Syekh itu, maka Syekh itu mengatakan kamu akan mati dalam keadaan Nasrani kepada sahabatnya Syekh Qadir Jailani. Terus beliau mengatakan kepada Syekh Qadir Jailani, kurang lebihnya umat akan membutuhkan kamu. Kamu akan bermanfaat untuk umat. Kurang lebih. Benar. Tidak berapa tahun ini sahabatnya ini menjadi seorang alim besar, akhirnya perang salib jatuh cinta kepada perempuan dari kalangan Nasoro, akhirnya nikah, akhirnya masuk Nasoro, akhirnya perang dengan orang Islam, mati dalam keadaan masih Nasoro. Ini sedikit aja dia. Kenapa kok dia seperti itu? Karena dia dikatakan Syekh tersebut, karena dia kesini hanya menguji aku. Hatinya mau nguji, aku ngerti kabeh iki ilmu. Iki Syekh iki tak uji. Aku ilmu saya itu sudah tinggi. Nah, Syekh Qadir Jailani betul-betul ngaji, betul-betul mencari ilmu, sehingga luar biasa beliau dapat barokah dari gurunya itu. Nah, sahabatnya ini jadi mati dalam keadaan Kristen. Seperti itu. Jadi ilmu walaupun tinggi itu kadang-kadang tidak menutup kemungkinan sifat sombong itu tidak menutup kemungkinan. Bahkan sifat-sifat kiber, sifat-sifat sombong, takabur itu banyak timbul dari orang-orang ahli ilmu itu. Nah, selagi hati seorang ini ada sifat-sifat sombong, sifat-sifat kiber, ya, walaupun dia ilmunya besar, dia ini belum ada tanda-tanda dia ini orang yang dicintai oleh Allah. Belum. Terus Jadi kalau kita beramal kan, melakukan kebaikan, mengingatkan amalan kita itu disampaikan kepada orang yang meninggal, itu kan dibolehkan kan? Dan itu kan sampai kan, sedekah maupun kebaikan yang lainnya, amalan ibadah kita niatkan untuk orang yang meninggal, itu tersampaikan. Apakah boleh kita itu melakukan kebaikan, amal ibadah meniatkan kepada orang yang masih hidup? Apakah itu sampai kan? Itu yang pertama. Yang kedua kan, adakah tanda-tanda bahwa amalan kita itu, amalan kebaikan kita itu diterima oleh Allah? Karena saya pernah mendengar ada salah seorang ulama katakan, kalau kamu ingin tahu betapa pentingnya kamu bagi Allah, maka lihat seberapa pentingnya kamu melaksanakan sholat. Semakin penting kamu dalam melaksanakan sholat, seperti itulah kedudukan kamu di sisi Allah. Itu kan ada tanda-tandanya kan? Apakah amalan-amalan yang kita lakukan juga ada tanda-tandanya kan? Yang ketiga kan, setiap amal kebaikan yang dilakukan akan terputus pahalanya apabila tidak mengucapkan bismillah. Bagaimana apabila kita melaksanakan amalan kebaikan dan kita terlupa mengucapkan bismillah, lalu kita mengucapkan bismillah setelah amal kebaikan itu, apakah itu mendapatkan pahala? Contohnya kalau kita makan kan kita lupa berdoa kan, kita katakan Allahumma awalu akhiruhu ya. Bismillah ya awalu akhiruhu.
apabila kita melaksanakan amalan kebaikan seperti contohnya ibadah-ibadah yang seperti sholat dan lain sebagainya kan, karena kita lupa kan melakukannya dan kita melakukannya seperti yang tadi kan, bismillahirrahmanirrahim, apakah itu masih tersambung kebaikan kita? Berat. Amal kita bermanfaat untuk orang lain itu ketika orang itu sudah mati. Umumnya pahalanya itu sampai untuk sedekah. Ya syaratnya kita jelas nih. Syaratnya sedekah itu sampai mati itu syaratnya ya sedekah iki barang iki ya halal. Syaratnya iki barangnya ya halal. Doa sampai pada orang yang mati, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Syaratnya dungane ya tenanan tawajuh. Itu enak syarat-syarat tertentu. Ini secara umum seperti itu. Cuma nenek sebetulnya ada perinciannya. Bukan wis pokoke sedekah mesti ketekong mati ya belum tentu. Sing sedekah niki halal atau haram, gitu. Ya kadang-kadang orang itu kan membabi buta. Ini kata ulama, kata syekh ini, kata ustadz ini pokoknya sedekah sampai kepada orang yang meninggal. Lihat dulu yang disedekahkan. Barangnya itu halal. Orang yang dapat manfaat pahala dari kita, orang selagi orang itu masih hidup ya tidak dapat. Karena selagi orang hidup, orang itu yang harus dapat, harus menunaikan pahala, mencari pahala ya masing-masing. Ketika mati itu masih ada keadaan-keadaan yang beberapa keadaan orang yang sudah mati itu bisa mendapatkan pahala dari orang yang masih hidup dengan beberapa hadis. Seperti menggali sumur, ya, meninggalkan mushaf, wakaf tanah. Itu dapat kebaikan pahala-pahala terus. Tapi kalau orang masih hidup terkecuali kalau tasabub yang menyebabkan orang itu berbuat baik. Misalnya seorang kita ini mengajak orang, terus orang itu akhirnya sholat, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Kita masih hidup dapat pahala. Dia baca Quran sebab kita juga dapat pahala. Dia bisa ngaji sebab dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Tapi kalau untuk ngirim Fatihah, ngirim Yasin, ngirim baca-bacaan orang hidup, ini nggak sampai. Ini khusus orang yang meninggal. Itu yang ditanya. Yang kedua, apa? Lupa. Tanda-tandanya bahwasanya amalan kita itu diterima, contohnya sedekah, sebagainya. Adakah tanda-tanda yang? Tanda-tandanya ada. Syekh Ibnu Athaillah beliau mengatakan, man wajada halawah ajilan bahwa dalil al-qabuli ajilan. Barang siapa yang dia merasakan lezatnya ibadah, manisnya taat, ya, dalam semua ketaatannya, bahwa dalil ala qabulil ajilan, itu adalah pertanda diterimanya amalan dia di akhirat. Itu salah satu tanda-tandanya seperti itu. Jadi ketika kita ini merasakan segala hal yang berhubungan dengan taat itu, rasane iki luar biasa nikmatnya. Wis ora diperintah lagi. Bahkan sebelum amal kita sudah merasakan, oh ini mau sholat saya, sudah merasakan. Ini mau zikir ya, belum zikir, iso ngerasakan. Apalagi sudah mubasyarah, sudah melakukan itu sendiri. Tentu lebih merasa. Itu tanda-tanda amal seseorang itu makbul, diterima di akhirat. Itu salah satu tandanya itu. Kita sudah pun bisa merasakan. Semua hal yang berhubungan dengan ketaatan kita bisa merasakan. Ya, itu tanda-tandanya. Cuman kita tidak boleh, oh saya sudah merasakan lezatnya amal, berarti saya sudah tidak boleh seperti itu. Nanti rusak tambah. Jadi ketika kita merasakan kelezatan, manisnya, nikmatnya ibadah, semua ketaatan, kita terus kita istiqomah dan tanamkan khauf. Jangan-jangan ini balasan Allah ini. Kenikmatan-kenikmatan dalam ibadah ini balasan Allah di dunia ini saja. Jadi harus kita timbulkan rasa khauf ketika kita sudah merasakan bagaimana lezatnya, manisnya dalam semua ketaatan. Justru kita curiga pada diri kita sendiri. Jangan-jangan Allah balas hanya di dunia ini saja, yaitu nikmatnya ibadah, nikmatnya taat.
Itu salah satu tanda-tandanya. Salah satu tanda-tandanya seperti itu. Yang ketiga, Jadi terlupa membaca bismillah ya. ya kalau kita sudah selesai, setahu saya tidak ada riwayat yang Nabi menganjurkan kita untuk baca basmalah lagi. Kalau belum selesai itu masih ada makan, mau minum, itu di pertengahan kita disunahkan untuk baca basmalah. Tapi kalau sudah selesai perbuatan itu tidak ada riwayatnya. Ya udah sudah selesai ya. Nanti kalau kita melakukan sesuatu itu lagi ya kita mulai dengan basmalah. Terus niatnya kotor. Nyambung pertanyaan tadi dari Mahdi ya. Mengirim doa untuk orang yang meninggal. Itu kan bahwa yang tidak putus itu kan anak yang soleha, kemudian amal jariah. Sementara kalau orang lain yang mendoakan itu bagaimana statusnya? Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Alladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Jadi setelah kematian mereka. Yaquluna, mereka berdoa, berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wal ikhwanina, dan teman-teman kami, saudara-saudara kami, alladzina, orang-orang yang menjaga sabaquna bil iman, sudah mendahului kami dalam iman. Itu adalah ayat Al-Qur'an langsung, nek doa sampai kepada orang lain itu sampai, itu ayat Al-Qur'an langsung, enggak ada khilafiyah ini. Ini enggak ada khilafnya. Jadi kalau sudah dinas Al-Quran itu kayaknya khilafah umumnya itu. Berarti kemarin ada orang tanya masalah muhalil, itu ada khilafnya enggak? Oh sudah ada ayat Al-Quran kok nggak ada khilafnya. Doa itu untuk orang lain itu tidak ada khilafnya karena sudah nas langsung dalam Al-Quran. Sudah nas langsung dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir li ahli Gharqad, ya Allah ampunilah untuk penduduk Gharqad yang sudah di kuburan, maksudnya ini doanya Nabi. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin al muslimat, doa itu. Ma mimayit ila kal gharik al mughawis, yang tadiru dakwata akhihi wa istiqaihi. Tidaklah mayit itu seperti orang tenggelam, tidaklah mayit itu di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam yang selalu menanti, menunggu doanya saudaranya, doanya teman-temannya. Itu hadis juga. Terus ya. Ketika menjalankan sholat itu berpikir selain baca-bacaan di luar sholat, berarti pikirannya di luar Pak. Apakah yang kita jalankan sholat itu sudah Allah? Gimana? Ketika menjalankan sholat, Ya. kita itu pikirannya di luar sholat. Oh. Pikirannya kita kemana-mana. Apakah bacaan-bacaan yang kita baca itu masih Allah? Di sholatnya seseorang, dalam hadis itu sholatnya seorang itu seukuran pemahaman dia dalam bacaan dia. Sehingga dalam hadis itu ada yang sholat sempurna dapat pahala sempurna, ada yang sepertiga, seperempat, setengahnya, bahkan tidak ada. Kalau masalah diterimanya oleh Allah enggak, yaitu masih jauh. Itu hanya menggugurkan kewajiban. Tandanya sholat kita diterima oleh Allah itu tandanya kita ini khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam sholat. Nah khusyuk dalam sholat itu bagaimana? Apa yang kita baca ya sekiranya kita bisa merenungi, meresapinya walaupun secara global. Nah adapun sholat kita ini sholat tapi pikiran kita enggak di dalam sholat, itu bagaimana?
yaitu menggugurkan pahala sholat. Sholat kita sah menurut jumhur ulama, tapi segugurnya pahala. Cuman itu saja. Tapi kalau ada khusyuk sedikit, nah ini akan dapat pahala. Lah minimalnya paling enggak minimalnya. Ketika takbiratul ihram kita ini harus khusyuk. Jadi khusyuk itu kata para ulama minimalnya wajib kita untuk usaha khusyuk. Itu minimalnya ketika kita takbiratul ihram, ketika kita tahiyat akhir, khususnya mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sampai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah. Baca sholawat itu minimalnya. Seandainya walaupun kita dalam Fatihah belum pikiran kita kesana kesini misalnya, kita ini sudah tergolong orang yang mendapatkan khusyuk dalam sholat. Jadi khusyuk dalam sholat itu jangan kita pahami dari awal sampai akhir tawajuh kabeh, enggak seperti itu. Itu makomnya orang-orang yang sudah makom sempurna kepada Allah. Tapi minimalnya wajib kita usahakan untuk khusyuk itu dalam takbiratul ihram dan tahiyat. Itu dalam kitab kitab fikih karangannya ulama dari Yaman. Itu minimalnya ketika takbir itu kita usahakan betul-betul khusyuk. Kita usahakan betul-betul khusyuk dan ketika tahiyat akhir itu minimalnya bagi orang awam. Minimalnya bagi orang awam. Kurang baik benar. Nah kalau belas belum khusyuk ya usaha terus. Kita wajib sholat, kita wajib khusyuk dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Allah hanya berjanji bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dikatakan Allah qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung. Lah nek gak khusyuk piye? Ya ora enak janji. Maka kita usaha dalam takbir, dalam tasawuf. Usaha kita bagaimana? Ya kita pelajari dalam bab-bab sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat. Itu penting karena itu adalah pendukung yang besar dalam kekhusyukan kita dalam sholat. Orang nggak tahu rukun sholat, orang nggak tahu syarat sholat, orang nggak tahu arti yang dia baca gimana dia akan dapat sholat khusyuk. Maka itu wajib kita usahakan. Yang kedua adalah seperti tadi, belajar tauhid, belajar akidah yang benar. Orang itu benar syaratnya, benar rukunnya, akidahnya benar, orang kisah sholat khusyuk. Wallahu a'lam. Insyaallah. Assalamualaikum.